Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran basis data MariaDB atau MySQL bersama saya Nasrul. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang trigger. Trigger adalah kumpulan kode SQL yang berjalan secara otomatis untuk mengeksekusi perintah insert, update, dan delete. Biasanya trigger akan dijalankan sebelum atau sesudah proses insert, update, delete pada perintah data manipulation language. Jadi teman-teman, trigger yang menurut artinya pemicu gitu ya. Jadi dia adalah sebuah fungsi yang kita buat untuk memicu transaksi di tabel lain. Misalnya kalau di studi kasus di video pembelajaran kita, ketika terjadi pesanan barang, maka stok barang yang ada di toko nanti otomatis berkurang. Ya, misalnya ada yang beli lemari, stoknya di toko ada 5 set gitu ya misalnya ya. Lalu ada customer pada hari itu membeli 2 buah lemari ya. Maka nanti dengan dipesannya atau dibelinya lemari tersebut sebanyak 2 buah akan mengurangi stok produk yang ada di toko ya. Maka 5 dikurang 2 berarti nanti sisanya tinggal 3 gitu ya. Atau ada supplier menyuplai barang lemari lagi misalnya ya, tinggal 3 tadi, lalu disuplai lagi misalnya 5, otomatis ya ketika terjadi transaksi di suplai barang mengakibatkan stok lemarinya, stok barangnya bertambah. Itu namanya trigger ya. Jadi satu transaksi di suatu tabel nanti men-trigger, memicu transaksi di tabel yang lain. Jadi nanti teman-teman biasanya secara otomatis dieksekusi setelah perintah insert, update, delete ya. Berarti nanti ada keyword before atau after. Baik teman-teman, seperti itu ya. Itu namanya trigger, memicu transaksi di suatu tabel ya, memicu transaksi pula di tabel yang lain. Jadi ketika ada pembelian maka akan mengurangi stok. Ketika pembeliannya dibatalkan maka stoknya normal kembali. Ya, ini sintaknya teman-teman ya. Karena nanti terjadi beberapa perintah query, maka delimiternya atau akhir statementnya diubah. Jangan titik koma, karena teman-teman akan terjadi banyak query di dalamnya sehingga nanti delimiternya atau pemisah atau akhir dari statement query diubah. Yang tadinya titik koma menjadi selain titik koma, misalnya double dollar atau press juga boleh ya. Nah, untuk membuat triggernya, create trigger, nama triggernya bebas, lalu timingnya sebelum atau sesudah, lalu untuk DML-nya bisa insert, update, delete ya. Di tabel apa, lalu di looping ya. Kalau di pemrograman ada for each ya, di dalam fungsi trigger. Di MariaDB atau MySQL nanti ada for each row. Nah, lalu akan dieksekusi di setiap barisnya, begin, mulai ya. Lalu kode-kode SQL DML seperti biasa. Lalu kalau sudah selesai nanti teman-teman diakhiri dengan bloknya ya. Di looping for each row ada begin, mulai, ada akhirnya end. Baru kalau sudah selesai akhir query-nya bukan lagi titik koma, melainkan di sini delimiternya double dollar. Kenapa? Karena bisa jadi kode SQL di antara blok looping ini ya, perulangan ini nanti bisa banyak ya. Nanti kan by default satu query diakhiri dengan titik koma di SQL pertama, lalu ada SQL kedua titik koma. Nah, karena kita sudah ubah delimiternya teman-teman, yang tadinya titik koma menjadi double dollar, maka dianggap ya blok looping ini belum selesai. Nanti selesainya kalau sudah ada simbol double dollar. Kalau
sudah berhasil membuat triggernya teman-teman, nanti dikembalikan delimiternya ke posisi semula menjadi titik koma. Ya baik, kita lihat contohnya teman-teman. Yang pertama, mengurangi stok. Pada studi kasus kita ya ada penjualan barang dibeli oleh customer atau pelanggan ya. Ketika dibeli atau dipesan maka akan mengurangi stok ya. Contohnya tadi lemari ya, contohnya lemari ini salah tulis create ya, create or replace ya, artinya buat atau nanti ditimpa ulang. Kalau sudah ada nama triggernya kurangi stok. Setelah terjadi transaksi penginputan di tabel pesanan atau pembelian gitu ya, for each row, di looping di setiap barisnya gitu ya, bikin mulai gitu ya. Update, jadi ketika terjadi penginputan di tabel pesanan akan mengurangi stok di tabel produk, di mana stoknya berkurang dari jumlah ya produk yang baru dibeli. Ada keyword new, berarti transaksinya baru terjadi ya, transaksi pesanan baru terjadi, ada keyword new. Jadi dari jumlah produk yang baru dibeli di tabel pesanan ya, jangan lupa kalau ngupdate ada klausawan ID, di mana ID dari produk ini adalah new produk ID, berarti ini foreign key-nya di tabel pesanan gitu ya, di tabel pembelian ya. Jadi produknya sesuai yang dipesan atau yang dibeli oleh pelanggan, karena ada relasi antara produk dengan pesanan ya. Di tabel produk ada primary key ID, di tabel pesanan ada foreign key produk ID. Nanti kita lihat relasi tabelnya. Sudah berakhir, nanti teman-teman bisa terjadi lagi ya, mungkin SQL DML yang lain, silakan ya. Ini belum berakhir karena delimiternya kita ubah, yang tadinya titik koma menjadi double dollar, jadi belum dianggap selesai. Kalau kita nggak ubah nih teman-teman delimiternya menjadi double dollar, kalau sudah sampai sini berarti dianggap query-nya sudah selesai, padahal ada begin, ada end. Jadi teman-teman, karena sudah diubah, ini dianggap belum selesai, mungkin nanti ada query DML lagi gitu ya. Baik teman-teman, kalau sudah selesai ya delimiternya dikembalikan ke normal. Ya baik, sekarang kita praktekkan yang mengurangi stok produk apabila terjadi transaksi penginputan pada tabel pesanan. Jadi ketika diinput di tabel pesanan, setelah ya terjadi penginputan tabel pesanan, maka mengurangi stok produk. Kan itu dua tabel yang berbeda. Kita lihat ya. Pastikan pertama teman-teman ya MySQL-nya, service-nya sama Apache-nya silakan kalau menggunakan SAM diaktifkan. Kita lewat PHP MyAdmin saja ya, PHP MyAdmin. Kemarin kita nama database-nya adalah DB Toko. Di video sebelumnya ya saya perbesar dulu nih ya, prosedur pada video sebelumnya kita sudah pelajari. Nah sekarang kita lihat ada pesanan. Nah ketika nginput pesanan nanti mengurangi stok produk. Sekarang belum ada triggernya, belum ada pemicunya, masa dua kali kerja? Coba kita lihat ya, misalnya begini, ada produk yang agak banyak, misalnya di sini madu murni stoknya 15, ada yang beli 5 pelanggan. Apakah sebelum dibuatkan trigger nanti otomatis mengurangi stok? Kita lihat ya, madu murni ID-nya nomor 6 ya. Kita lihat dari sini aja teman-teman, pesanan. Ini di tabel baru ya, di tab baru ya. Baik, tadi nama database-nya di Betoko, pesanan. Ya, saya klik insert, ini biar mudah, biar cepat ya. Baik, tanggalnya tanggal sekarang boleh 16 Februari 2021 ya. Pelanggannya bebas, misalnya Siti. Produknya tadi apa? Madu murni 6 ya, MM01 kita lihat. Ya, MM01 stoknya 15 ya. Baik, jumlahnya teman-teman beli 5. Ya, harganya ya nanti ini belum ada fungsinya ya, nanti harusnya ada fungsinya untuk otomatis 150.000 ya, atau 2 deh. Kalau 2 berarti 300.000 ya, belinya 2, 300.000
Oke, teman-teman ya. Baik, harusnya nanti stok madu berkurang. Teman-teman, 15 dikurang 2 sama dengan 13. Tapi kita belum buatkan triggernya. Saya simpan ya, Seiko. Ya, sudah terjadi penginputan tabel pesanan madu murni sebanyak 2 buah. Produk ID-nya nomor 6 ya. Kita lihat, teman-teman. Ya. Sekarang saya refresh ya tabel produk. Apakah berkurang? Tetap 15 ya. Masa nanti 2 kali kerja? Ketika input pesanan 2 madunya dibeli, di sini ngupdate gitu ya. Ngedit stoknya jadi 13. Nah, kita pinginnya nggak seperti ini. Ini namanya manual atau 2 kali kerja gitu ya. Pengennya langsung. Begitu diinput di tabel pesanan, jumlah produknya berapa, produk ID-nya nomor berapa, nanti mengurangi stok produk berdasarkan produk ID-nya. Ya. Oleh karena itu kemarin teman-teman kalau kita bisa lihat juga relasinya desainer ya, kita buka lagi. Nah ya, produk ada pesanan, jenis pelanggan ya, returnya nggak usah ya teman-teman ya. More designer di tab DB Toko, more designer. Oke teman-teman, ini ada produk, returnya di bawah aja ya, jenisnya di sini, pesanan, terusnya ada pelanggan ya. Nah nih teman-teman ya, taruh sini misalnya ya. Banyak produk dibeli atau dipesan oleh banyak pelanggan memesan banyak produk ya. Nah yang terjadi mengakibatkan relasi produk dengan pesanan adalah di tabel produk ada primary key ID, di pesanan ada foreign key produk ID gitu. Jadi nanti ketika terjadi pesanan di-insert setelah penginputan tabel pesanan, maka mengurangi stok produk. Relasinya di produk ID, di pesanan foreign key-nya produk ID. Baik, sama-sama kita buat ya teman-teman. Di tab baru aja. Atau saya SQL-nya di new tab, di tab baru. Ya, sintaknya apa teman-teman? Kita lihat lagi. Di sini ada ya. Create or replace jika sudah ada, trigger kurangi stok after insert on pesanan ya. Sama-sama, atau kita tes menggunakan CMD ya, command from ya. Bisa juga, silakan teman-teman ya. Baik teman-teman, triggernya kita buat lewat command from ya. Kita masuk dulu ke database-nya. Karena saya menggunakan XAMPP, saya pindah ke C dulu ya. Change directory XAMPP ya. Change directory spasi backslash, mohon maaf ya. Lalu change directory XAMPP teman-teman, MySQL bin ya. Karena untuk masuk ke database MySQL ada di foldernya binary di folder MySQL. Ya, silakan masuk ya teman-teman ke database DB Toko ya, MySQL min u root min p DB Toko. Ya, passwordnya nggak ada. Oke teman-teman ya. Sekarang kita akan buatkan triggernya. Delimiternya diubah dulu. Delimiter yang tadinya titik koma menjadi double dollar ya. Oke. Apa teman-teman perintahnya tadi? Create di dalam celah create or replace. Mungkin sebelumnya udah ada kita tiban ya. Create or replace trigger apa teman-teman? Misalnya namanya kurangi stok ya, after insert on di tabel pesanan, setelah terjadi penginputan atau transaksi tabel pesanan ya, seperti itu. Lalu di looping for each row, ini seperti pemrograman PHP ya, for each row, di looping setiap barisnya, mulai begin. Setelah terjadi penginputan di tabel pesanan, maka akan mengurangi
stok produk, berarti update ya, query-nya DML biasa nih teman-teman. Update produk set ya, yang kita kurangin adalah stok produknya di tabel produk. Stoknya berkurang dari jumlah produk yang baru dibeli di tabel pesanan. Lalu ada clause apa teman-teman? Where ID produknya sama dengan ID produk ID yang baru dibeli di tabel pesanan. Jadi ada keyword new ya. Jadi transaksinya baru saja terjadi. Jadi nanti keywordnya bisa new, bisa old ya. Seperti itu. Ya, setelah triggernya, transaksinya sesudah atau sebelum? Kalau di sini sesudah penginputan di tabel pesanan, gitu ya. Lalu di sini di tabel produknya berubah stoknya dari jumlah produk yang baru dibeli, di mana ID produknya juga sama, new produk ID. Tadi kita sudah lihat ya relasinya. Produk ID yang baru dibeli di tabel pesanan. Selesai satu statement query, titik koma. Nah ini nggak masalah teman-teman, karena nanti query itu berakhir atau trigger ini berakhir kalau ada double dollar di ujungnya, delimiternya. Sekarang dianggap belum berakhir karena sudah diubah, gitu ya. Oke, adakah nanti query lain? Silahkan kalau ada nanti mau 2 query, 3 query, kan satu query diakhiri dengan titik koma, nggak masalah karena delimiternya sudah diubah menjadi double dollar. Anggapnya udah selesai nih, and selesai berarti teman-teman double dollar, gitu ya. Ya, oke. Sekarang teman-teman kita balikan delimiternya. Delimiternya menjadi titik koma. Gitu ya, teman-teman ya. Baik, untuk input tabel pesanan baiknya di PHP Admin aja deh biar cepet ya. Nggak manual. Oke, teman-teman. Kita lihat produk. Ya, ini produk ya, produk. Misalnya biskuit coklat 25 kaleng. Ya, ada yang beli misalnya 4 kaleng, 200.000 ya. Berarti kan sisanya harusnya tinggal 21 kaleng. Kita lihat ya, teman-teman ya. Kita coba di pesanan, mana pesanan? Ya, di sini boleh. Ini produk juga ya. Ini pesanan ya, atau di sini boleh juga pesanan ya. Ya, kita insert lewat PHP Admin aja biar cepet ya. Pesanannya tanggal sekarang boleh ya. Lalu pelanggannya Siti boleh. Produknya tadi biskuit coklat ya. BS01 ya, BS01 ya, nomor 4 ID-nya. ID-nya nomor 4, oke benar. Jumlahnya 4, jadi 200.000 nih ya. Harusnya pakai teman-teman prosedur nih biar otomatis ya. Ini 2 juta ya, 200.000. Oke, teman-teman, kita go. Oke, sekarang baru saja terjadi pesanan. Ya, ID pesanan nomor 10, pelanggannya nomor 1, produk ID-nya nomor 4, biskuit coklat belinya 4, seharga 200.000 ya. Nah, kita tes teman-teman. Apakah biskuit coklatnya tinggal 24 karena tadi dibeli 4 kaleng? Kita refresh saja gitu ya. Di tabel produknya kita klik lagi. Oke, benar ya. Yang tadinya 25 kaleng menjadi berapa teman-teman? Menjadi 21 kaleng. Karena dibeli 4. Begitu ya. Baik, teman-teman, selanjutnya ya. Contoh selanjutnya adalah update stok. Nah, ini ceritanya teman-teman, apabila terjadi pengupdatean ya ternyata salah beli jumlahnya bukan 4 ya. Misalnya 5, jadinya kan harusnya tinggal berapa stoknya? Tinggal 20 ya. Kalau teman-teman tidak buatkan trigger update stok, maka nanti begitu dia ngupdate di tabel pesanan, maka di tabel produknya stoknya tetap berapa teman-teman? 21, harusnya berapa? 20. Tadi ceritanya salah beli, salah nginput ya. Harusnya nginputnya 5, belinya sama harganya juga gitu berarti ya. Harganya jadi 250.000. Begitu ya teman-teman ya. Sekarang kita buat ya trigger yang kedua, update stok misalnya namanya ya. Sama-sama berarti dibalikin dulu dong ya. Delimiternya double dollar. Oke, create trigger. Gunakan yang sudah ada aja teman-teman nih. Create trigger, create or refresh, misalnya update stock. Update stock. Update stock.
ya. Terus ya after, jangan after insert, berarti after update ya. Setelah terjadi pengupdatean data ya, pengupdatean data di tabel pesanan gitu ya. Di tabel pesanan di atas masih ada ya. Di looping setiap barisnya for each row, hampir sama, hampir mirip-mirip ya. For each row, mulai, begin, update produk, set stock itu ya. Stoknya teman-teman dinormalkan dulu, stoknya ditambah dari jumlah produk yang sudah pernah dibeli sebelumnya, berarti all, kebalikannya new all. Yang sudah dibeli sebelumnya ditambahin dulu, dinormalin dulu ya. Kan sebelumnya teman-teman 25 ya, beli 4. Kan tinggal 21 tadi sudah benar ya. Nah, kita balikin dulu. Yang jumlah yang lama yang sudah dibeli dibalikin dulu. Berarti 21 tambah 4 kan normal jadi berapa? 25. Baru setelah itu dikurang dari new. Nah, teman-teman hati-hati di sini ya. Dari new jumlah yang memang seharusnya dibeli tadi 5 ya. Jadi new jumlah produk yang memang dibeli, jumlah persisnya atau jumlah benarnya ya 5 ya, kayak gitu ya. Saya enter nggak mau di bawah ya. Di mana where ada close where, jangan lupa. Nah, where ID produk ya, produk yang telah dibeli sebelumnya, berarti jangan new. Kalau new kan baru terjadi pas insert ya. Ini kan ngupdate pernah terjadi penginsertan atau penginputan pesanan, berarti all ya. Berarti di mana produk ID-nya yang pernah dibeli sebelumnya, bukan new, berarti yang pernah terjadi sebelumnya. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi ada keyword new, ada keyword old gitu ya. Sama seperti atas nih. Transaksinya setelah apa atau sebelum apa? Nah, teman-teman nanti ada after, ada before gitu ya. Ini sudah selesai. Terusnya kita end, lalu kita double dollar. Oke, teman-teman ya. Jadi ketika terjadi pengupdatean di tabel pesanan, akan stoknya dinormalisasi dulu, lalu baru dikurangi jumlah yang sesungguhnya dibeli. Di mana ID produknya yang produk ID-nya yang pernah dibeli sebelumnya, old gitu ya, teman-teman. Kita tesnya di ini aja deh, PHP admin biar cepet ya. Tadi apa teman-teman? Ya, di tabel produk beli 4, memang sisanya berapa? 21. Nah, ternyata di pesanan, oh salah, dia belinya 5. Harusnya kan tinggal 20 ya. Berarti di pesanannya nih teman-teman, saya klik lagi, saya edit nih. Harusnya 5. Kalau 5 berarti 250.000 ya. Saya edit ya, transaksi pesanan yang ID nomor 10. Ternyata teman-teman apa? Di sininya 5. Ya, kalau 5 berarti kan 250.000 ya. Maka tadi 21 ditambah 4 dulu normal, baru dikurangi berapa? 5, nanti harusnya tinggal 20 kaleng. Oke teman-teman, kita tes. Lihat query-nya ngupdate kan? Ngupdate ya, berarti kan ini benar. Setelah terjadi pengupdatean di tabel pesanan gitu ya. Kita lihat teman-teman, dia belinya bukan 4, melainkan berapa? 5. Si biskuit coklat ya. Kita tes, apakah di tabel produk di sini menjadi 20? Kita tes. Atau kita refresh aja, klik tabel produknya. Nah, 20 ya. Seperti itu. Oke, terakhir teman-teman ya. Ternyata nggak jadi beli. Nggak jadi beli ya teman-teman ya. Nggak jadi beli nih teman-teman. Ternyata nggak jadi beli ya. Berarti kan stoknya normal kembali. Kita coba di tabel yang lain ya, di tabel yang lain. Misalnya begini teman-teman. Kalau saya klik, saya hapus nih teman-teman ya, pesanan yang sudah terjadi sebelumnya. Misalnya di tanggal 16 juga di sini teman-teman telah terjadi pembatalan pesanan, pembatalan transaksi pembelian gitu ya. Di sini ID-nya nomor 6. Nomor 6 2 ya. Apakah nanti nambah 2? Harusnya sih enggak. 6 ID-nya nomor 6. Sebentar. Produk ID-nya atau yang ini deh. Produk ID-nya nomor 2 ya. Nomor 2 itu produk nomor 2 itu teman-teman AC. Harusnya kembali 5 ya.
Kalau ini saya hapus ya. Ini kan jumlahnya apa? 1 ya. Ini 4 juta ya harganya, saya hapus nih. Ini kan query dasarnya delete from pesanan where ID nomor 2 kan, saya oke. Saya refresh di produk. Apakah AC menjadi 5? Enggak, nah, karena belum dibuatkan triggernya gitu ya. Nah sekarang kita buatkan trigger. Ketika terjadi pembatalan pesanan maka stoknya normal kembali. Bagaimana sintaknya, query-nya? Mudah. Ini seperti halnya tadi update stok ya. Dia hanya menambah dari jumlah yang pernah dibeli sebelumnya. Jadi stoknya normal kembali. Ya, ditambah dari jumlah produk yang sudah dibeli sebelumnya, where ID, produk ID-nya yang sudah dibeli sebelumnya, off, gitu ya. Oke, nama triggernya normalis stock after delete, ya, setelah terjadi pembatalan atau penghapusan di tabel pesanan. Baik, sama-sama teman-teman kita buat lagi. Delimiternya masih double dollar ya. Create or replace, ya, trigger yang terakhir nih apa? Normalisasi stok. Normalisasi stok, nama triggernya bebas. Normalisasi stok, ya, after delete on pesanan. Nah, gitu ya, after delete on pesanan. Di looping setiap barisnya for each row. For each row mulai begin. Berarti update produk set stock. Nah ini aja teman-teman, satu aja ya. Mirip dengan update tadi ya. Trigger update stock. Nah stoknya akan bertambah kembali ya. Stoknya akan bertambah kembali dari jumlah yang pernah dibeli sebelumnya. Where teman-teman ya, where ID produknya sama dengan ID produk yang pernah dibeli sebelumnya. Produk ID foreign key-nya ya teman-teman ya. Produk ID yang pernah dibeli sebelumnya. Selesai ya, titik koma, nggak masalah karena delimiternya masih double dollar. Berakhir and double dollar. Gitu ya, enter. Nah, berhasil gitu ya. Kita tesnya di PHP Medpin aja biar cepet ya. Misalnya begini ya. Beli meja belajar 2. Kan habis ya. 2 habis ya. 2 juta jadi 4 juta ya. Kita tes. ID meja belajar nomor 3, teman-teman ya. Pesanan insert. Ya, tanggalnya sekarang lagi boleh, pelanggannya bebas. Pelanggannya baru 2 ya. Itu aja, nggak apa-apa. Produk ID-nya tadi meja belajar nomor 3 ya. Ya nomor 3 benar teman-teman. Jumlahnya 2. Habis ya, harusnya habis nih. Tadi harganya 2 juta jadi 4 juta ya. 4 juta. Oke teman-teman, saya go. Nah sekarang kan yang trigger berjalan adalah kurangi stok. Ya kita lihat. Ya meja belajar harusnya 0. Kita refresh dulu tabel produk. Ya jadi 0 ya. Karena tadi dibeli 2. Ternyata teman-teman nggak jadi beli gitu ya. Ternyata nggak jadi beli ya. Berarti kan di sini teman-teman di tabel pesanan yang baru meja belajar ya, ini ya tanggal sekarang, produk ID nomor 3 meja belajar sebanyak 2 ya, nggak jadi nih, ternyata di cancel. Maka stoknya harusnya normal kembali dong. Yang tadinya 0 menjadi 2 gitu ya. Kita tes delete. Apakah mau dihapus kan query biasanya nih, delete from pesanan where ID nomor 11 yang ini ya. Ya, saya cancel. Oke. Ya, nggak ada nih di pesanan. Harusnya di sini kembali normal menjadi berapa? 2. Kita refresh sama-sama teman-teman. Nah, kembali normal menjadi 2. Demikian ya teman-teman ya pembelajaran tentang trigger pemicu ya. Sebuah transaksi akan memicu transaksi di tabel lain. Terima kasih teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.